welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sering-sering santai atau tips-tips, terserahlah kalian mau mengkategorikannya seperti apa ya. Tapi sebelum gue kasih tahu tips-tipsnya atau ya sering-sering santainya lah ya, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, sekarang gue bakalan ngasih beberapa tanda-tanda lah ya kalau kalian itu kelelahan secara mental. Yang pertama adalah mudah tersinggung, lalu membuat kamu marah dan putus asa gitu. Jadi sedikit-sedikit kalian gampang banget tersinggungnya itu. Nah, setelah tersinggung karena hal kecil aja, kalian itu marahnya tuh langsung meledak-ledak. Udah kayak gitu kalian merasa putus asa aja, nggak jelas gitu. Nah, itu salah satu tanda-tanda kalian setelah kelelahan secara mental. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah jam makan kalian itu tidak akan teratur dan sering berubah-ubah. Misalnya sekarang cuma makan pagi doang, misalnya besoknya sore doang, atau dalam satu hari kalian bisa makan, biasanya normalnya 3 kali, kalian selalu lapar sampai makan sampai 7 kali dalam satu hari. Padahal kalian tidak melakukan aktivitas yang menguras banyak tenaga. Oke, itu mungkin bisa jadi salah satu tanda kalau kalian kelelahan secara mental. Oke, tanda yang ketiga, rasanya kamu itu ingin menyendiri dan menghilang saja. Oke, ngerti ya maksudnya ya, ingin menyendiri lalu menghilang saja ya, nggak perlu gue jelasin. Oke, yang keempat, kamu itu tetap merasa lelah walaupun sebenarnya sudah tidur secara cukup, sudah tidur 8 jam tapi tetap aja males, lelah. Nah, itu bisa dijadikan salah satu juga tandanya ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, mudah kehilangan motivasi atas apa yang akan dikerjakan dan merasa hasil yang kamu kerjakan pasti akan buruk. Sebelum kalian mengerjakan suatu hal ataupun kalian telah mengerjakannya tapi baru setengahnya, kalian langsung bilang gitu, gue pasti gak bakalan berhasil nih ngelakuin ini, gue pasti gagal nih di sini, ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Nah, hal-hal yang seperti itu kalian menjadi orang yang pesimis pada saat melakukan sesuatu. No. Mungkin itu salah satu tandanya ya. Yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Tanda yang keenam kalau kalian kelelahan secara mental adalah terlalu banyak situasi yang membuat tekanan nyatanya dapat membuat kamu kesulitan untuk berkonsentrasi. Nah, kamu sangat sulit sekali untuk berkonsentrasi. Kamu sudah baca berkali-kali tentang suatu halaman, tapi kalian merasa ini tuh buku membicarakan tentang apa, dari tadi gue baca tapi nggak ngerti-ngerti. Mungkin kalian itu salah satu tandanya ya. Yang ke 4, 5, 6, 7 ya sekarang. Yang ketujuh adalah kamu merasa kesepian dan sering tiba-tiba menangis. Oke, padahal mungkin kalian sedang menonton sesuatu kartun atau apa yang membahagiakan, tapi perasaan kalian entah kenapa langsung aja ngerasa kesepian, udah gitu nangis aja, padahal kalian nggak punya masalah, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian tiba-tiba nangis aja. Itu salah satu tanda kalian kelelahan secara mental ya. Yang ketujuh sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah kamu selalu pura-pura bahagia dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kadang-kadang kan ada yang bilang, ya udahlah, masalah itu jangan dipikirkan, kalau kesedihan itu jangan diumbar. Itu salah loh menurut gua ya. Dan kalau kalian misalnya tanya ke psikolog, psikiater segala macam, justru kalian itu harus mengungkapkan kesedihan kalian. Caranya beda-beda. Kalau misalnya kalian mempunyai orang yang bisa dipercaya, misalnya sahabat sejati, tapi kalau gua nggak menyarankan, nggak merekomendasikan kalau yang namanya ke sahabat. Kali aja sekarang sahabatan tapi kemudian hari entah kayak gimana ya. Mungkin kalian bisa curhat sama orang tua. Nggak kayak gitu kalian nulis di diary, silahkan. Kalian misalnya lalu dimasukkan ke botol lalu dibuang ke laut, boleh. Atau yang paling bagus itu kalian untuk orang yang beragama Islam, setelah sholat kalian curhatlah kepada Tuhan. Kalau misalnya kalian gak curhat sama Tuhan, kalian juga bisa yang disebut dengan afirmasi atau berbicara dengan diri kalian sendiri. Kalian melihat ke cermin, lalu kalian bicarakan dengan diri kalian sendiri gitu. Apa keluhan kalian, apa beban kalian gitu. Setelah itu kalian bilang ke diri kalian sendiri,
aku pasti mampu menjalani ini, sambil ngeliat gitu ke wajah kalian yang ada di cermin gitu, menguatkan diri kita sendiri. Karena ingat, satu-satunya yang akan bersama dengan diri kalian adalah badan kalian, raga kalian yang ini. Jadi kalian harus menyayangi diri kalian sendiri dan ya luapkanlah emosi kalian. Pada saat kalian meluapkan emosi kalian ke cermin ya, sambil menghadap ke diri kalian sendiri itu, meskipun pada saat itu kalian belum menemukan solusi terhadap masalah kalian sendiri, tapi minimal beban kalian itu rasanya itu setengahnya itu sudah terangkat gitu, karena kalian sudah meluapkan beban kalian atau emosi kalian itu. Nah itu, kalau gue lebih condongnya itu ke situ ya. Yang tips yang selanjutnya, tips tanda selanjutnya kalau kalian itu sedang kelelahan secara mental, kamu itu merasa orang-orang itu tidak menghargai kamu, padahal mungkin orang lain itu bukan tidak menghargai kamu, tapi mereka terlalu sibuk dengan dunia masing-masing gitu, mungkin aja seperti itu. Oke. Dan tanda yang terakhir adalah kamu merasa punya beban hidup yang sangat berat. Oke. Gue tidak bisa menafikan kalau semua orang itu pasti mempunyai beban hidupnya masing-masing, dan setiap orang merasa kalau beban hidupnya itu berat. Oke, tapi kalau misalnya setiap hari kita merasa beban hidup gue yang paling gede nih, gak ada orang lain yang punya beban hidup segede gue, nah itu salah. Hari ini kita merasa beban hidup kita sangatlah besar. Setelah itu kita berdoa dan mencari solusi, secara otomatis dong semakin bertambahnya hari, kita juga akan mempunyai solusi. Meskipun tidak bisa menyelesaikan beban hidup kita secara langsung, tapi kan beban hidup kita itu akan berkurang sedikit demi sedikit loh. Kalian percaya atau nggak percaya, itu benar kalau menurut gue ya. Dari awalnya kita merasa beban kita itu berat banget, nanti itu akan memberikan jalan gitu, jadi akan berkurang. Jadi kalian jangan pernah merasa wah beban hidup gue selalu berat, yang paling berat. No, itu salah ya. Setiap orang punya beban hidupnya masing-masing, dan kita merasa beban kita berat, tapi Tuhan tidak akan mungkin memberikan kita beban melebihi batas kemampuan kita sendiri. Itu yang harus kita sadari. Oke? Sering-sering santainya gue rasa buat diri gue sendiri juga sih, untuk mengingatkan diri gue yang kadang-kadang suka melankolis. Oke? Dan kalian juga kalau misalnya ngerasa ya video gue kali ini bermanfaat, sering-sering santainya, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.